Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai penentuan biaya standar, analisis varians, varians volume penjualan, anggaran fleksibel, varians pada laba operasional dalam biaya standar, serta kesimpulan dan daftar pustaka dari pembahasan yang telah kami sampaikan. 1. Penentuan biaya standar. Baik, yang pertama yaitu penentuan biaya standar. Nah, biaya standar diartikan sebagai suatu kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Standar adalah suatu ukuran kuantitas yang harus dicapai sehubungan dengan adanya operasi atau kegiatan tertentu. Menurut Mulyadi, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor lain tertentu. Selanjutnya yaitu sumber standar. Menurut Blocher, ada beberapa sumber standar, yaitu yang pertama analisis aktivitas, yang merupakan proses menentukan, menggambarkan, dan mengevaluasi aktivitas yang diperlukan untuk menyesuaikan suatu pekerjaan, proyek, atau operasi. Yang kedua, data historis, yang merupakan analisis data historis yang mencakup semua faktor produksi yang relevan dalam suatu operasi perusahaan. Selanjutnya, ada penentuan tolak ukur, yang dimana analisis menggunakan informasi industri dan mencari data yang diperlukan manajer untuk menentukan tolak ukur di mana perusahaan dapat memakai standar yang terbaik di setiap proses. Yang keempat, ekspektasi pasar dan keputusan strategis yang didasarkan pada harapan pasar dan keputusan yang strategis. Kemudian ada tipe-tipe standar. Hansen dan Mowen menyatakan standar umumnya diklasifikasikan baik sebagai suatu yang ideal maupun yang saat ini dapat tercapai. Yang pertama yaitu ada standar ideal. Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna, tidak ada mesin yang rusak, menganggur, atau kurangnya keterampilan yang menguntungkan. Kemudian ada standar yang saat ini dapat tercapai. Standar ini dapat dicapai dengan beroperasi secara efisien. Kelonggaran diberikan untuk kerusakan normal, gangguan keterampilan yang lebih rendah dari sempurna, dan lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat penetapan biaya standar. Penetapan biaya standar sangat bermanfaat bagi manajemen aktivitas perusahaan karena standar biaya bermanfaat untuk pembuatan anggaran, pengendalian biaya, dan mengukur efisiensi, mendorong upaya kemungkinan pengurangan biaya, memudahkan dalam pencatatan dan penyiapan laporan biaya, kemudian merencanakan biaya bahan baku, pekerjaan dalam proses maupun persediaan barang jadi, dan sebagai pedoman penetapan harga penawaran dalam tender suatu proyek atau kontrak tertentu. Selanjutnya ada penentuan biaya standar. Nah, penentuan biaya standar dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Yang pertama ada biaya bahan baku standar. Nah, biaya bahan baku standar ini terdiri atas harga bahan baku standar dan kuantitas bahan baku standar. Kemudian ada biaya tenaga kerja standar. Nah, biaya tenaga kerja standar ini terdiri atas tarif upah tenaga kerja standar dan jam tenaga kerja langsung standar. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik standar. Nah, Carter dan Usri menyatakan menghitung biaya standar memerlukan standar fisik. Dua jenis standar fisik adalah standar dasar dan standar sekarang. Standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kerja aktual. Standar ini serupa dengan angka indeks yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang berikutnya. Kemudian standar sekarang terdiri dari 3 jenis, yaitu standar aktual, standar normal, dan standar teoritis. Nah, standar aktual sendiri
Diperkirakan mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. Kemudian ada standar normal, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Standar ini mencerminkan hasil yang menantang namun dapat dicapai. Kemudian ada standar teoritis yang mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang maksimum. Standar ini merupakan cita-cita yang dituju dan bukannya kinerja yang dapat dicapai sekarang. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian. Halim dan kawan-kawan menyatakan perencanaan adalah proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Termasuk diantaranya adalah penetapan tujuan organisasi dan metode atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pengendalian pun dibutuhkan dalam setiap pekerjaan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan agar sesuai dengan yang direncanakan semula. Pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. 2. Analisis varian. Baik, selanjutnya ada analisis varians. Varians adalah selisih antara biaya standar dan biaya aktual. Varians dianggap baik jika biaya aktualnya lebih kecil daripada biaya standar, dan sebaliknya. Jumlah varians untuk suatu periode biasanya terdiri atas varians yang baik dan varians yang tidak baik. Hongren membagi varians ke dalam dua bagian, yaitu ada varians harga dan varians efisiensi. Nah, varians harga sendiri adalah perbedaan antara harga aktual dan harga yang dianggarkan dikali dengan kuantitas masukan aktual, seperti bahan baku yang digunakan atau dibeli. Varians efisiensi sendiri adalah perbedaan antara kuantitas masukan aktual dan anggaran kuantitas masukan yang seharusnya digunakan untuk memproduksi keluaran aktual dikali dengan harga yang dianggarkan. Nah, penentuan biaya standar tadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Maka analisis varians juga terbagi atas varian bahan baku langsung, varians tenaga kerja langsung, dan varians overhead pabrik. Yang pertama kita bahas yaitu varians bahan baku. Nah, aspek yang menyebabkan varians bahan baku yaitu varians harga bahan baku dan varians efisiensi bahan baku. Kemudian ada varians tenaga kerja. Aspek yang menyebabkan varians tenaga kerja yaitu varians tarif tenaga kerja dan varians efisiensi tenaga kerja. Kemudian ada varians overhead pabrik. Varians overhead total yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan yang aktual. Juga digunakan menjadi beberapa varian komponen. Yang pertama varians overhead variable dan varians overhead tetap. Varians overhead variable diasumsikan bervariasi sejalan dengan perubahan volume produksi, terdiri atas varians pengeluaran overhead variable dan varians efisiensi overhead variable. Varians total overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dibebankan. 3. Varians volume penjualan. Baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 3 yaitu varians volume penjualan. Yang mana di sini terdapat total varians anggaran, varians harga, dan varians penggunaan. Total varians anggaran bisa dipilah menjadi varians harga dan varians penganggaran. Penggunaan varians harga adalah selisih antara harga input per unit sebenarnya dengan harga input standar dikali kuantitas input sebenarnya. Varians penggunaan atau varians efisiensi adalah selisih antara kualitas input sebenarnya dengan kualitas input standar dikali dengan harga input standar per unit.
Variance negatif atau unfavorable biasa disingkat dengan U. Terjadi ketika harga atau penggunaan input sebenarnya telah tinggi daripada harga atau penggunaan standar. Variance positif atau favorable biasa disingkat dengan F. Terjadi ketika harga atau penggunaan input sebenarnya lebih rendah daripada harga atau penggunaan standar. Kemudian di sini ada contoh kasus analisis varians bahan baku langsung. Kasus biaya per standar per unit kembali disajikan sebagai berikut. Yaitu di sini ada kartu perhitungan biaya standar. Yang mana yogurt beku strawberry, bahan langsungnya yaitu yogurt, harga standarnya yaitu Rp200 dikali penggunaan standar, maka biaya standarnya sama dengan itu Rp5.000. Kemudian di sini ada strawberry, harga standarnya Rp100 per unit dikali penggunaan standar yaitu 25 yaitu 10, maka biaya standarnya itu 1000 dan begitu seterusnya. Untuk tenaga kerja langsung biaya standarnya itu 800.000. Untuk biaya produksi tidak langsungnya itu biaya standarnya itu 2.600. Maka terdapat total biaya standar yaitu 12.000. Maka di sini tingkat produksi yogurt beku strawberry atau output sebenarnya, penggunaan dan harga yogurt atau salah satu bahan baku sebenarnya kembali disajikan sebagai berikut. Yang mana tingkat produksi sesungguhnya itu 30.000 kuartal, kemudian penggunaan yogurt sebenarnya yaitu 780.000 ons, dan harga yogurt sebenarnya yaitu Rp250 per ons. Kalkulasi varians harga dan varians penggunaan yogurt atau bahan baku langsung bisa disajikan secara garis besar sebagai berikut. Yang mana AQ dikali P AP sama dengan actual quantity dikali actual price sama dengan 780.000 dikali 250, hasilnya 195 juta. Kemudian di sini ada price variance yaitu 39 juta. Kemudian di sini AQ dikali SPA atau actual quantity dikali standard price, yang mana 180.000 dikali 200 rupiah hasilnya 156 juta. Kemudian di sini juga ada SQ dikali SP, standard quantity dikali standard price, yaitu 25 dikali 30.000 dikali 200 rupiah hasilnya 150 juta. Maka di sini terdapat usage variance sebesar 6 juta. Dan total variance, yang mana price variance ditambah usage variance yaitu 39 juta ditambah 6 juta hasilnya 45 juta rupiah. Kemudian di sini ada C, rumus kalkulasi variance, yang mana VV sama dengan dalam kurung AQ dikali AP dikurang dalam kurung AQ dikali AS, atau UV atau usage variance sama dengan AQ dikurang SQ tutup kurung dikali SP. AQ sama dengan actual quantity atau kuantitas input sebenarnya yang digunakan, sedangkan SQ adalah standar quantity atau kuantitas input sebenarnya untuk menghasilkan output, dan SP sama dengan standar price
atau harga standar per unit. Maka di sini lanjut ke D, saat perhitungan varians harga bahan baku, yang mana untuk bahan baku langsung varians harga bisa dihitung pada saat bahan baku itu yang pertama dikeluarkan untuk diganti dalam produksi dan yang kedua dibeli. Perhitungan varians harga pada pembelian lebih disarankan informasi varians yang diketahui sejak awal lebih baik. Informasi yang lebih tepat waktu berarti tindakan yang diambil manajemen bisa lebih tepat pada informasi usang, seringkali kehilangan manfaatnya untuk pengambilan keputusan. Saat perhitungan varians penggunaan bahan baku, varians penggunaan bahan baku harus dihitung pada saat bahan baku digunakan untuk diproduksi. Perhitungan varians penggunaan bisa diklasifikasi dengan 3 jenis formulir atau kartu, yaitu yang pertama formulir kebutuhan standar, yang kedua formulir kekurangan bahan baku, dan yang ketiga formulir pengembalian bahan baku. Di sini terdapat contoh formulir atau kartu kebutuhan standar bahan baku. 4. Anggaran fleksibel. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4, yaitu anggaran fleksibel. Yang mana pengertian anggaran fleksibel? Anggaran fleksibel adalah anggaran yang dibuat bila output keluaran berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kebalikan dari anggaran fleksibel adalah anggaran statis, yaitu anggaran yang dibuat berdasarkan produksi atau penjualan yang tetap. Di sini penyusutan anggaran dapat menitikberatkan pada perencanaan anggaran dalam kaitannya dengan perkiraan keuntungan atau laba rugi yang akan diperoleh, atau penyusunan anggaran fleksibel atau variabel yang menitikberatkan pada perencanaan dan pengawasan biaya pada berbagai tingkat kegiatan. Misalnya menurut perkiraan selama bulan Januari akan diproduksi 9.000 unit produk dan semua biaya proporsional dianggarkan sesuai dengan jumlah produksi tersebut. Tapi misalnya ternyata produksi menjadi 10.000 unit, akibatnya biaya yang terjadi bila dibandingkan dengan anggaran 9.000 unit, maka penyimpangan akan nampak begitu besar dan tidak realistis. Di sini karakteristik anggaran fleksibel, yang mana fleksibel budget memperhitungkan perubahan dalam aktivitas yang mempengaruhi cost. Fleksibel budget memberikan estimasi nilai revenue dan cost yang seharusnya terjadi untuk setiap tingkat aktivitas dalam periode tertentu. Pada saat fleksibel budget digunakan dalam evaluasi kinerja, actual cost dibandingkan dengan cost yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas selama periode tertentu, bukan dengan static planning budget. Merupakan perbedaan yang sangat penting. Jika penyesuaian untuk tingkat aktivitas tidak dibuat, maka sangat sulit untuk menginterpretasikan perbedaan antara actual cost dengan budgeting. Kemudian di sini terdapat C, modal anggaran fleksibel. Dalam modal anggaran fleksibel, Anda dapat mengatur setiap item baris beban, baik sebagai akun beban fleksibel atau satu yang tetap berbagai tingkat pendapatan. Jika tetap, tidak terdapat perlunya perubahan kecuali pada perubahan besar dalam tingkat pendapatan yang dianggarkan.
Namun demikian, beban lainnya akan bervariasi secara langsung dengan pendapatan. Misalnya, penggunaan telepon atau kantor, biaya harus dihubungkan lebih tepatnya dengan jumlah karyawan yang dianggarkan. Sedangkan biaya utilitas dapat terkait baik untuk ukuran luas digunakan atau jumlah mesin beroperasi pada pendapatan tertentu. Juga mungkin lebih akurat untuk mengikat beberapa pengeluaran untuk tingkat aktivitas lainnya. Di sini anggaran fleksibel variance, yang mana variance anggaran fleksibel atau flexible budget variance adalah selisih antara hasil operasi dan jumlah dalam anggaran fleksibel pada tingkat output aktual dalam periode berjalan. Di sini varians anggaran fleksibel sama dengan harga aktual dikurang anggaran fleksibel. Yang mana varians laba operasi anggaran fleksibel berhubungan dengan tarif tenaga kerja langsung, kemudian berhubungan dengan varians efisiensi tenaga kerja langsung, kemudian berhubungan dengan varians harga jual, varians biaya variabel anggaran fleksibel, varians bahan baku langsung, dan varians tenaga kerja langsung. Kemudian tujuan anggaran fleksibel, yang mana meskipun anggaran fleksibel dapat bermanfaat untuk tujuan pengendalian, mereka tidak terlalu berguna untuk perencanaan. Anggaran asli harus berisi tingkat target satu aktivitas, sehingga manajer dapat merencanakan faktor-faktor seperti kebutuhan, sumber daya, dan kebijakan harga produk. Hal ini tidak akan mungkin jika mereka dihadapkan dengan berbagai tingkat aktivitas yang mungkin terjadi. Di sini terdapat selisih biaya overhead, yang mana akhir bulan biasanya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Selisih biaya overhead pabrik dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan atau differential charge. Penyebab terjadinya sebab itu sendiri dengan alasan yang pertama, manajemen tidak pernah menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Yang kedua, jumlah selisih relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Dan yang ketiga, saldo-saldo rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Kemudian di sini terdapat rumus anggaran fleksibel, yang mana besarnya anggaran fleksibel sama dengan dalam kurung biaya variabel dikali kuantitas, kemudian ditambah dengan biaya tetap. Direncanakan produksi sebesar 8.000 unit, biaya variabel sebesar 5.000 per unit, dan jumlah biaya tetap yaitu sebesar 15 juta. Maka besarnya anggaran fleksibel untuk 8.000 unit adalah dalam kurung 5.000 dikali 8.000 ditambah dengan 15 juta sama dengan 55 juta. Kemudian di sini ada langkah-langkah penyusunan anggaran fleksibel, yang mana diperhatikan faktor. Yang pertama, semua kegiatan yang dipilih harus betul-betul mencerminkan dan menjadi ukuran kegiatan bagian yang bersangkutan. Yang kedua, satuan dasar kegiatan yang dipilih harus mampu mengukur perubahan-perubahan tingkat output yang mengakibatkan perubahan biaya. Kemudian yang ketiga, satuan dasar sedapat mungkin hanya dipengaruhi oleh tingkat output sebagai faktor variabel. Yang keempat, satuan dasar harus mudah dipahami, mudah dihitung, dan dapat diaplikasikan dengan mudah dalam penganggaran. Yang kelima,
Satuan dasar kegiatan tidak mendatangkan biaya tambahan dalam perhitungan dan penggunaannya. Kemudian langkah-langkah dasar dalam langkah menyusun anggaran fleksibel adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama menentukan relevant range. Yang dapat diharapkan pada range ini adalah aktivitas akan fluktuasi selama periode yang akan datang. Yang kedua, menganalisa biaya pada range relevan dengan menentukan pola perilaku biaya atau fixed variable dan mix. Kemudian yang ketiga, memisahkan biaya berdasarkan pola perilakunya dengan menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan rumus biaya variabel, anggaran fleksibel disusun dengan dasar pada biaya yang akan dikeluarkan pada berbagai tingkat aktivitas sepanjang range relevan. Kemudian di sini ada analisis penyimpangan anggaran fleksibel, yaitu yang pertama, penyimpangan efektivitas. Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Penyimpangan ini secara umum bisa juga disebut penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Misalnya target produksi atau penjualan adalah 100.000 unit tapi bisa tercapai 75.000 unit. Maka kegiatan ini tidak efektif daripada tidak efisien. Kemudian yang kedua, penyimpangan efisiensi. Penyimpangan yang terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien jika anggaran input lebih kecil daripada input aktual. Baru yang ketiga, penyimpangan anggaran fleksibel. Keseluruhan penyimpangan efektivitas dan efisiensi atau disebut juga gabungan penyimpangan volume dengan penyimpangan efisiensi atau volume variance dan efisiensi variance. Kemudian di sini teman-teman dapat melihat contoh anggaran fleksibel overhead untuk departemen mesin, yang mana departemen mesin PT Vino beroperasi menggunakan anggaran fleksibel dengan kelonggaran anggaran bulanan berkisar 20%. Berikut ini disajikan oleh PT Vino untuk biaya overhead tetap dan tarif biaya variabel per jam mesin. Yang mana di sini tenaga kerja langsung biaya variabelnya itu 1.500 dan biaya tetapnya itu 3 juta. Kemudian perlengkapan pabrik yang mana tarif variabelnya itu 500 dan biaya tetapnya 2 juta. Kemudian di sini terdapat listrik, biaya variabelnya itu 400 rupiah. Kemudian biaya tetapnya 500.000. Kemudian di sini perbaikan dan pemeliharaan. Di sini tarif variabelnya itu 2.000 rupiah. Kemudian biaya tetapnya 1.500.000. Di sini pajak penghasilan, biaya variabelnya itu 600 rupiah. Kemudian biaya tetapnya 600.000 rupiah. Dan begitu seterusnya sampai yang terakhir biaya umum. Di sini dasar aktivitas pada tingkatan 1.200 jam mesin per bulan sebesar 80% dari kapasitas terpasang. Diminta susunlah anggaran fleksibel untuk di departemen mesin pada kapasitas 80%, 90% dan 100%. Kemudian kita sampailah pada di sini tingkat operasi, yang mana jam mesin dan persentase kapasitas. Di sini terdapat tarif standar dan juga terdapat jam mesin untuk proporsional 80% yaitu 1.200 jam mesin, proporsional 90% yaitu 1.350 jam,
dan proporsional 100% yaitu 1500 jam. Yang mana untuk biaya variabelnya tenaga kerja langsung tarif standarnya itu 1500, sedangkan di sini untuk proporsional 80% hasilnya itu 1.800.000, untuk proporsional 90% hasilnya itu 2.025.000, dan untuk proporsional 100% hasilnya itu 2.250.000. Begitu juga seterusnya sampai dengan nanti total biaya variabel, yaitu untuk tarif standarnya itu total biaya variabelnya itu Rp5.300, untuk proporsional 80% nya itu total biaya variabelnya itu 6.360.000, untuk proporsional 90% total biayanya itu 7.155.000, untuk proporsional 100% total biaya variabelnya itu 7.950.000. Kemudian begitu juga dengan biaya variabel, yang mana seperti yang di atas tadi tidak ada perubahan meskipun terdapat proporsional, harganya tetap sama saja, sama-sama seperti yang disajikan tadi di soal. Yang mana kita langsung saja ke total biaya tetapnya. Untuk proporsional biaya 80% yaitu 17.580.000, dan begitu juga sampai dengan proporsional 100% yaitu 17.580.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita lanjut ke total tarif dikurang dengan total variabel. Untuk proporsional 80%, maka terdapat tarif tetapnya itu 14.650. Kemudian untuk total 90%, proporsional 90%, yang mana total tarifnya itu 18.322.220 rupiah, dikurang dengan tarif variabelnya itu 5.300.000, maka tarif biayanya yaitu 13.022.220 rupiah. Kemudian untuk proporsional 100%, maka total tarifnya itu 17.020.000 rupiah. Kemudian dikurang dengan tarif variabelnya itu 5.300.000, maka hasilnya tarif tetapnya itu 11.720.000 rupiah. Dapat teman-teman lihat di sini perbedaan yang signifikan antara masing-masing proporsional varians biaya yang terjadi setelah perhitungan. 5. Varians pada laba operasional dalam biaya standar. Nah, baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai varians pada laba operasional dalam biaya standar. Nah, untuk varian sendiri adalah perbedaan antara biaya aktual yang terjadi dan biaya standar yang digunakan untuk mengukurnya. Varian juga dapat digunakan untuk mengukur perbedaan antara penjualan aktual dan yang diharapkan. Dengan demikian, analisis varians dapat digunakan untuk meninjau kinerja pendapatan dan juga biaya. Ada dua jenis varians dasar dari standar yang dapat muncul, yaitu yang pertama varians tarif. Varians tarif sendiri atau yang dikenal juga dengan sebagai varians harga adalah selisih antara harga sebenarnya yang dibayarkan untuk sesuatu dan harga yang diharapkan dikalikan dengan jumlah aktual yang dibeli. Penunjukan varians tarif paling umum diterapkan pada varians tingkat tenaga kerja yang melibatkan biaya tenaga kerja langsung aktual dibandingkan dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, varians harga menggunakan sebutan yang berbeda ketika diterapkan pada pembelian material dan dapat disebut sebagai varians harga beli atau varians harga material. Nah, untuk jenis varians yang kedua yaitu varians volume, di mana varians volume adalah selisih antara jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dan jumlah yang dianggarkan dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit. Jika varians berkaitan dengan penjualan, maka disebut varians volume penjualan. Jika dikaitkan dengan penggunaan material langsung, disebut material yield variance.
Jika varians berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja langsung, hal itu disebut varians efisiensi tenaga kerja. Akhirnya, jika varians berkaitan dengan penerapan overhead, maka varians itu disebut dengan varians efisiensi overhead. Nah, jadi varians didasarkan pada perubahan biaya dari jumlah yang diharapkan atau perubahan kuantitas dari jumlah yang diharapkan. Varians paling umum yang dipilih oleh akuntan biaya untuk dilaporkan dibagi lagi dalam kategori varians tarif dan varians volume untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Varians ini juga dapat dilaporkan untuk pendapatan. Baiklah, setelah mempelajari mengenai penentuan biaya standar, analisis varians, varians volume penjualan, anggaran fleksibel, analisis varians pada laba operasi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Nah, untuk analisis varians merupakan selisih antara biaya standar dan biaya aktual. Varians dianggap baik jika biaya aktualnya lebih kecil daripada biaya standar dan sebaliknya. Jumlah varians untuk suatu periode biasanya terdiri atas varians yang baik atau favorable dan varians yang tidak baik atau unfavorable. Anggaran fleksibel ialah anggaran yang dibuat bila output atau keluaran berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kebalikan dari anggaran fleksibel adalah anggaran statis, yaitu anggaran yang dibuat berdasarkan produksi atau penjualan yang tetap. Untuk varians pada laba operasional dalam biaya standar ada dua jenis, yaitu varians tarif yang juga dikenal sebagai varians harga, adalah selisih antara harga sebenarnya yang dibayarkan untuk sesuatu dan harga yang diharapkan dikalikan dengan jumlah aktual yang dibeli. Nah, untuk yang kedua yaitu varians volume adalah selisih antara jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dan jumlah yang dianggarkan dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit. Jika varians berkaitan dengan penjualan, maka varians disebut varians volume penjualan, dan jika dikaitkan dengan penggunaan material, langsung disebut material yield variance. Jika varians berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja langsung, hal itu disebut dengan varians efisiensi tenaga kerja langsung.